Hari ketiga 90 hari menyusuri hutan. Diguyur hujan yang sangat deras saat menyusuri aliran sungai. Memanfaatkan daun gebang untuk membuat tempat berlindung sementara agar menetralisir dinginnya alam liar. Memanfaatkan tanaman bambu duri sebagai bahan untuk membuat berbagai jenis shelter. Memasang flashlight saat hujan tak kunjung berhenti. Air sungai yang asalnya begini menjadi seperti ini. Skill menyalakan api diperlukan saat keadaan seperti ini, supaya bisa kembali menghangatkan badan agar terhindar dari gejala hipotermia. Menyiapkan cukup banyak kayu bakar agar api tetap menyala supaya suhu di dalam shelter tetap hangat. Memancing ikan wader dan juga udang yang akan diolah untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Memasang perangkap ikan pada malam hari dan mendapatkan cukup banyak ikan. Membangun shelter agar terasa nyaman ketika tidur pada malam hari. Memperkenalkan metode memasak nasi menggunakan pohon bambu yang mempunyai rasa lezat. Jadi selamat menyaksikan ekspedisi 90 hari menyusuri hutan yang dipersembahkan oleh BL. Di siang hari yang cukup mendung, kita kembali melanjutkan perjalanan untuk ekspedisi 90 hari menyusuri hutan dan menyusuri aliran sungai ini. Yang targetnya di hari ke-90 kita akan tiba di muara sungai ini yang berlokasi di Pantai Cikepuh. Langit pun semakin mendung, sepertinya hujan akan segera turun. Rintik air hujan pun sudah mulai turun. Sekarang kita membutuhkan tempat untuk berlindung. Jadi Bang Jay di sini mengambil 2 daun gebang yang akan kita gunakan sebagai alat untuk berteduh. Sekarang kita harus menunggu sampai hujannya kembali reda. Hujannya sudah sedikit reda. Sekarang kita bersiap-siap untuk kembali melangkah. Matahari pun kembali memancarkan sinarnya. Jadi kita langsung saja bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di sini kita menemukan tempat yang cukup landai. Sepertinya kita akan bermalam di sini saja. Dan ternyata hujan pun kembali turun. Jadi kita akan memasangkan flashlight saja untuk berlindung sementara. Karena rencananya nanti kita akan membangun shelter di tempat ini. Setelah flashlightnya selesai terpasang, sekarang kita langsung saja berteduh dan mengamankan semua barang-barang agar semuanya tetap aman. Sekarang hujannya sudah sedikit reda. Sebelum beraktivitas, saya akan membuka sepatu dulu dan menggantinya dengan sendal. Selain rasanya yang tidak nyaman, menggunakan sepatu basah juga dapat menyebabkan kaki luka-luka. Sekarang kita membuka flashlightnya kembali dan bersiap untuk mencari bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membangun shelter. Saya menggunakan golok dan gergaji untuk bertarung melawan pohon bambu duri. Jadi saya akan memanfaatkan pohon bambu duri untuk bahan-bahan membangun shelter. Jadi hampir di sekeliling tempat ini dipenuhi oleh pohon bambu duri. Dan pohonnya cukup berbahaya karena rantingnya memiliki duri-duri tajam. Jadi cukup membutuhkan skill untuk mengambil pohon bambu ini. Sekarang Bang Jay langsung saja mengambil 2 batang bambu sebagai bahan utama untuk membuat lantai shelternya. 1 bambu pun sudah selesai ditumbangkan. Sekarang Bang Jay tinggal mengambil 1 bambu lagi. Setelah kedua batang bambunya sudah tumbang, sekarang Bang Jay tinggal membersihkan ranting-rantingnya. Lalu saya tinggal memotong-motongnya menggunakan gergaji. Ini adalah langkah utama untuk membuat lantai shelter. Ukurannya bisa diatur sesuai keinginan, tergantung berapa panjang lantai yang kita butuhkan. Saya di sini hanya membutuhkan sekitar 2 meter saja.
Agar memudahkan proses pemotongan, di sini saya menambahkan satu bambu sebagai ganjal supaya gergajinya tidak terjepit saat pemotongan sedang berlangsung. Setelah semua bambunya selesai terpotong, proses selanjutnya adalah meratakan dan merapikan di setiap permukaan bambunya agar nanti lantainya lebih nyaman untuk digunakan. Kini semua batang bambunya sudah selesai diratakan dan juga dirapikan. Jadi kita langsung saja memulai untuk membuat lantai shelternya. Langkah pertama membelah-belah bambunya seperti ini, tapi tidak membelah secara seutuhnya. Dan terus lakukan hal yang sama sampai semua permukaan bambunya terbelah. Setelah semua permukaan bambunya selesai terbelah, sekarang tinggal membelah seutuhnya dengan cara menariknya dari atas sampai bawah, lalu bukakan. Langkah selanjutnya adalah tinggal membersihkan atau meratakan bagian dalam bambunya. Bang Jay pun melakukan hal yang sama, tujuannya agar nantinya lebih mudah untuk dipasangkan. Kini lantainya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Kini langit pun kembali mendung. Sekarang kita harus mempercepat proses pembuatan lantainya sebelum hujan kembali turun. Di sini kita membutuhkan sekitar 5 batang bambu untuk membuat lantai shelternya. Setelah semua lantai shelternya sudah jadi, kita langsung saja membawanya ke lokasi untuk membangun shelter. Sekarang kita membutuhkan 2 batang bambu yang berukuran cukup besar. Jadi kita langsung saja kembali untuk mengambil 2 batang bambu lagi. Saya membersihkan ranting dan durinya terlebih dahulu agar memudahkan proses pemotongannya. Setelah bambunya selesai terpotong, sekarang saya tinggal membersihkan semua ranting yang ada di permukaan bambunya. Satu bambu pun sudah siap, sekarang kita membutuhkan 1 bambu lagi. Jadi Bang Jay langsung saja mengambil 1 bambu lagi. Jadi kedua batang bambu ini akan kita gunakan sebagai palang utama. Kini bahan-bahan untuk membuat shelternya hampir semuanya sudah terkumpul. Hujan pun kembali turun begitu deras. Kita langsung saja membawa semua bahan-bahannya. Sekarang kita harus memasangkan plastiknya kembali untuk berteduh dan mengamankan semua peralatan. Kini plastik sementaranya sudah selesai terpasang. Jadi kita langsung saja berteduh dan mengamankan semua barang-barang. Hujan yang begitu deras dan tak kunjung berhenti, yang membuat tubuh terasa sangat menggigil. Karena kita sudah kehujanan sedari tadi pagi saat di perjalanan. Sekarang kita mengubah rencana awal.
kita akan memasang plastik yang lebih nyaman dan kita akan bermalam di sana. Jadi kita menunda pembangunan shelternya dan akan melanjutkannya di esok hari. Sekarang kita lebih fokus ke keselamatan. Kita harus cepat-cepat memasangkan plastiknya supaya bisa berteduh dan menyalakan api agar terhindar dari gejala hipotermia. Sekarang kita mengamankan peralatannya terlebih dahulu. Saya mengutus Bang Jay untuk mencari kayu bakar saja, sedangkan saya membereskan untuk pemasangan plastiknya supaya nanti ketika plastiknya selesai terpasang, kita bisa langsung menyalakan apinya. Saya memanfaatkan lantai shelter untuk menyimpan semua barang-barang agar terhindar dari aliran-aliran air hujan. Sekarang kita langsung saja membuat apinya. Karena tubuh sudah sangat kedinginan, skill membuat api diperlukan. Saat keadaan di hutan semuanya sedang basah, karena api berperan sangat penting saat keadaan-keadaan seperti ini. Kita menggunakan bambu terlebih dahulu untuk membuat apinya agar lebih mudah terbakar. Kini apinya sudah menyala. Begitu lega rasanya ketika tubuh ini merasakan hangat kembali. Meskipun shelternya belum selesai dibangun, tetapi kita akan memanfaatkan lantainya dan memasangkannya di bawah plastik ini yang akan kita gunakan untuk tidur nanti malam. Sekarang kita memindahkan barang-barangnya terlebih dahulu, lalu mulai memindahkan bahan-bahan untuk memasangkan lantai shelternya. Kini Bang Jay memotong-motong bambu kecil untuk digunakan sebagai penahan lantainya nanti. Sekarang tinggal proses pemasangan. Di sini kita tidak menggunakan tali untuk mengikat penahan lantainya. Sepertinya hanya akan membuang-buang energi saja jika kita harus keluar hujan-hujanan untuk mencari bahan pengikat. Jadi di sini kita memutuskan untuk memberi coak saja di bagian palang utama. Coak inilah yang akan mengunci penahan lantainya nanti agar tidak mudah tergelincir. Ya, fungsinya kurang lebih sama dengan tali. Kini semua penahan lantainya sudah selesai terpasang. Sekarang kita langsung saja untuk menyusun lantainya. Kini lantainya sudah selesai terpasang. Hujan pun tak kunjung henti, yang membuat air sungai semakin membesar. Sekarang kita mengumpulkan kayu bakar agar nanti malam apinya tetap menyala. Kayu inilah yang akan menemani kita melewati dinginnya malam. Kita mengumpulkan bambu untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Bambu ini cukup bagus untuk dijadikan kayu bakar, tetapi bambu ini tidak menghasilkan bara api. Jadi setelah bambunya selesai terkumpul, sekarang kita bergegas untuk mencari kayu kering. Dan di sini kita menemukan pohon yang sudah tumbang. Jadi kita langsung saja memotongnya untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Kini kayu bakarnya sudah terkumpul, jadi saya langsung saja menambahkan kayu-kayunya agar apinya menghasilkan bara yang cukup banyak.
Dan ternyata di sini Bang Jay mendapatkan lagi kayu bakar yang cukup banyak. Jadi Bang Jay langsung saja memotong-motong kayunya lalu menyusunnya di dekat api agar kayu-kayunya mengering. Kini kayu bakarnya sudah terkumpul cukup banyak dan sudah tersusun dengan rapi. Sepertinya kayu bakarnya sudah cukup untuk menjaga apinya tetap menyala pada malam ini. Sekarang kita akan menyeduh kopi. Kopi ini akan sedikit membantu untuk menghangatkan tubuh dan menambah kembali sedikit energi. Sekarang perut pun terasa cukup lapar, jadi saya langsung saja bergegas untuk memasak nasi. Pertama-tama saya akan membersihkan berasnya terlebih dahulu. Dikarenakan hujan yang cukup deras, kini air sungainya sangat keruh. Tapi tak apa, saya akan tetap menggunakannya untuk memasak nasi. Sepertinya tidak akan menjadi masalah, toh kita pun menggunakannya untuk memasak nasi, bukan dikonsumsi secara mentah. Jadi saya rasa ini akan sangat aman. Sekarang saya akan memanfaatkan sisa potongan bambu untuk dijadikan sebagai centong nasi. Kini centong nasinya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Selagi menunggu nasinya matang, sekarang kita akan pergi untuk memancing ikan yang akan kita jadikan sebagai lauk makannya. Di sini saya mendapatkan satu ikan wader. Ikan ini meskipun ukurannya sangat kecil, tetapi rasanya sangat gurih. Dan Bang Jay di sini mendapatkan juga ikan wader. Saya pun mendapatkan kembali satu ikan wader. Memang di aliran-aliran sungai ini cukup banyak udang dan ikan wadernya. Lalu Bang Jay mendapatkan satu udang yang berukuran cukup besar. Kita hanya memancing mungkin sekitar 30 menit saja, karena tubuh ini sudah sangat kedinginan, jadi kita memutuskan untuk pulang saja ke shelter. Dan sekarang nasinya sudah matang. Hari pun sudah semakin temaram, jadi saya langsung saja menyalakan lampu shelter dan kembali menghangatkan tubuh. Setelah suhu tubuh kembali membaik, di sini kita langsung saja mengolah ikan hasil tangkapan kita. Bang Jay membersihkan ikannya terlebih dahulu. Kini ikannya sudah bersih, sekarang kita akan menambahkan sedikit garam, lalu mengaduknya. Sekarang tinggal menggorengnya. Kita akan menggoreng ikannya sampai benar-benar kering. Mengolah dan memasak ikan wader dan juga udang akan menjadi kebiasaan kita di 80 hari ke depan, yaitu di ekspedisi 90 hari menyusuri hutan. Di ekspedisi ini kita akan terus menyusuri aliran sungai ini. Jadi tidak menutup kemungkinan jika kita memanfaatkan aliran sungai ini untuk mencari sumber makanan. Sekarang semua masakan pun sudah matang. Semua olahan sudah siap untuk dihidangkan. Jadi sekarang waktunya untuk makan. Rasa ikan dan udangnya begitu lezat. Apalagi kita belum makan sedari tadi pagi. Semua masakan terasa begitu lezat. Jadi kita makan begitu lahap. Jadi saya ucapkan selamat makan. Setelah makan-makan, sekarang kita akan bersantai-santai sembari menghangatkan tubuh dan mengeringkan barang-barang seperti sepatu. Sebelum tidur, kita akan memasangkan perangkap ikan dan membiarkannya semalaman, lalu akan mengangkatnya di esok hari. Ya, mudah-mudahan saja dapat, karena ikannya akan kita masak untuk sarapan pagi. Setelah memasang perangkap ikan, sekarang kita memutuskan untuk tidur saja. Sepertinya tidur malam ini akan begitu nyenyak,
karena perut ini sudah sangat kenyang. Malam cepat berlalu, pagi pun tiba. Kita terbangun tepat di jam 7 pagi. Dan agenda hari ini adalah melanjutkan pembangunan shelter yang tertunda di hari kemarin. Dan di sini terlihat bara apinya masih sedikit menyala. Saya akan langsung saja menambahkan potongan-potongan bambu agar apinya kembali menyala lebih besar. Setelah apinya kembali menyala, sekarang saya akan memasak untuk sarapan pagi. Pertama-tama saya membersihkan berasnya terlebih dahulu, lalu memasaknya. Selagi saya memasak nasi, sekarang Bang J akan membuat anyaman cerangka dari daun gebang. Saya menambahkan sedikit bumbu ke dalam masakan nasinya agar lebih beraroma dan juga menambahkan sedikit minyak, lalu mengaduknya agar semua bumbunya tercampur merata. Kini anyamannya sudah semakin membentuk. Bang J cukup terampil dalam membuat anyaman seperti ini. Sekarang saya akan mengecek nasinya. Dan ternyata nasinya sudah matang. Saya langsung saja mengangkatnya. Begitupun dengan anyaman cerangkanya. Sekarang sudah selesai dibuat. Bang J tinggal menambahkan tali sebagai tentengannya. Sekarang anyamannya sudah siap untuk dipakai, kurang lebih seperti ini. Jadi kita langsung saja mengangkat perangkap ikan yang kita pasang semalam. Dan lumayan kita mendapatkan cukup banyak ikan wader dan juga udang. Ini dia hasil tangkapannya. Ini sudah lebih dari cukup untuk makan berdua. Kini tinggal ke proses pengolahan. Hal pertama yang kita lakukan adalah membersihkan hasil tangkapannya. Setelah ikannya selesai dibersihkan, sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam, lalu aduk secara merata. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan. Seperti biasanya, kita akan menggoreng ikannya sampai benar-benar kering. Sekarang saya akan mengambil daun yang berukuran cukup besar untuk wadah ikannya nanti ketika sudah matang. Kini ikannya terlihat sudah mengering, jadi kita langsung saja mengangkatnya. Sekarang goreng ikannya sudah siap untuk disajikan. Langkah selanjutnya tinggal menggoreng udangnya. Selama saya menjalankan ekspedisi di hutan ini, sejauh ini makanan favorit saya adalah udang yang berada di aliran-aliran sungai Cikepuh. Karena udang ini memiliki rasa yang begitu gurih dan juga lezat. Sekarang semua masakan sudah siap untuk dihidangkan. Aroma masakannya benar-benar menggugah selera. Jadi sekarang waktunya untuk makan.
Dikarenakan saya menambahkan beberapa bumbu ke dalam masakan nasinya, kini nasinya jadi lebih beraroma dan juga lebih lezat, jadi lebih meningkatkan selera makan. Kita harus makan cukup banyak di pagi ini, karena setelah makan kita akan kembali bekerja ekstra untuk melanjutkan pembangunan shelter. Kini perut pun sudah terasa sangat kenyang, jadi kita langsung saja bergegas untuk memulai melanjutkan pembangunan shelternya. Pertama-tama kita harus membuat lubang untuk menancapkan tiang utama. Setelah lubangnya selesai dibuat, sekarang saya akan meruncingkan tiang utamanya terlebih dahulu, lalu menancapkannya. Kini tiang belakangnya sudah selesai tertancap, sedangkan untuk tiang bagian depan saya memanfaatkan pohon untuk dijadikan sebagai tiangnya. Kini saya tinggal mengukurnya untuk memastikan berapa tinggi shelter yang akan saya bangun, lalu tinggal memotong tiangnya. Proses selanjutnya adalah membuat lubang di bagian palang utamanya. Caranya seperti ini, menggergajinya di kedua titik yang akan dibuat lubang. Sekarang tinggal membelahnya menggunakan golok di titik yang sudah digergaji. Sekarang tinggal memasangkannya dengan cara memasukkan tiang utama ke dalam lubang palangnya. Seperti ini, metode memasang seperti ini tidak harus menggunakan tali temali. Sebelah palangnya sudah selesai terpasang. Sekarang kita harus memasangkan satu palang lagi. Pertama-tama saya akan menancapkan kedua tiangnya terlebih dahulu, lalu memotongnya. Ukuran panjang tiangnya harus benar-benar sama dengan tiang yang sebelahnya lagi, supaya nanti lantainya tidak miring. Setelah kedua tiangnya selesai tertancap dan selesai terpotong, proses selanjutnya adalah memberikan lubang ke bagian palangnya. Di palang yang ini saya harus membuat dua lubang, dikarenakan kita menggunakan dua tiang. Setelah kedua palangnya selesai terpasang, sekarang kita tinggal menambahkan penahan lantai shelternya. Sekarang tinggal mengikatnya. Untuk bahan pengikatnya, di sini kita menggunakan daun gebang yang masih muda. Kini semua penahannya sudah terpasang dan sudah terikat. Sekarang kita tinggal menyusun lantainya. Lantai shelter ini harus tersusun dengan rapi, karena kulit-kulit dari bambunya begitu tajam jika terkena kulit. Sekarang Bang J menjepit lantainya menggunakan kayu kecil seperti ini. Tujuannya agar lantai shelternya tidak mudah tergeser.
Kini proses pemasangan lantainya sudah selesai. Sekarang kita harus membuat rangka untuk memasang atapnya. Pembuatan rangka atap ini harus benar-benar tersusun dengan rapi agar nanti atapnya lebih mudah terpasang. Shelter inilah yang akan menjadi tempat berlindung dari semua mara bahaya dan kerasnya alam liar. Rangka atapnya sudah terpasang dan sudah tersusun dengan rapi. Sekarang kita langsung saja memasangkan plywood untuk dijadikan sebagai atap shelternya. Sekarang atapnya sudah selesai terpasang. Kini kita membutuhkan untuk penghalang dindingnya. Jadi Bang J langsung saja bergegas pergi untuk mencari bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai penghalang dinding shelter. Dan ternyata Bang J membawa daun gebang yang akan kita gunakan untuk penghalang dindingnya. Sebelum dipasangkan, Bang J membelah-belah daun gebangnya terlebih dahulu menjadi beberapa bagian. Tujuannya agar lebih mudah untuk dipasangkan dan disusunnya nanti. Kini semua daun gebangnya sudah selesai dibelah-belah menjadi beberapa bagian. Sekarang lanjut ke proses pemasangan. Kita memasangkan dindingnya dengan cara memanjang seperti ini, lalu mengikatnya. Di setiap dinding, di setiap bagian kita menggunakan 3 helai daun gebang. Kini shelternya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Ini adalah tempat berlindung kita, tempat beristirahat kita pada malam ini. Sekarang Bang J memanaskan air untuk menyeduh kopi. Sepertinya meminum secangkir kopi akan kembali menambah sedikit energi. Di sini saya mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api. Apinya sudah menyala. Sekarang Bang J mengumpulkan kayu bakar untuk bekal nanti malam ditakutkan hujan datang kembali. Setidaknya jika kita punya cukup banyak stok kayu bakar, kita bisa terus menyalakan api dalam keadaan hujan, jadi tidak terlalu kedinginan.
Dan di sini Bang J mendapatkan kembali cukup banyak kayu bakar. Sepertinya ini sudah cukup untuk malam ini. Jadi jika nanti terjadi hujan tiba-tiba, kita akan memindahkan apinya ke dalam shelter. Sekarang saya akan menggunakan bambu ini untuk memasak nasi. Kini saya akan memotong-motong bambunya terlebih dahulu menjadi 2 bagian, lalu merapikannya. Teknik ini disebut juga teknik ngalemeng. Sekarang kedua bambunya sudah selesai terpotong dan juga sudah dirapikan. Langkah selanjutnya sekarang kita tinggal memasukkan berasnya ke dalam bambu ini. Masukkan secukupnya lalu tambahkan air, sama seperti masak pada umumnya. Di sini saya menambahkan sedikit bumbu agar nanti nasinya lebih beraroma dan juga lebih gurih. Setelah bumbunya selesai dimasukkan, sekarang kita tinggal mengaduknya sampai merata. Setelah proses membumbuinya selesai dilakukan, sekarang kita harus menambahkan penutupnya. Di sini saya menggunakan daun sebagai penutupnya. Tutup rapat-rapat di kedua bambunya. Kini tinggal proses memasaknya. Proses memasak nasi lemeng ini lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 2 jam, supaya bisa menghasilkan nasi yang benar-benar sempurna. Bang J memanfaatkan sisa-sisa lantai yang tidak terpakai untuk duduk-duduk santai di depan shelter sambil menikmati ketenangan dan kesyahduan suasana hutan sebelum gelap. Di sini kita harus terus mengontrol apinya agar bambunya tidak ikut terbakar, karena semakin lama dimasak, bambunya akan semakin mengering, jadi akan lebih mudah terbakar. Hari pun semakin temaram. Sekarang saya akan menyalakan lampu shelter terlebih dahulu, agar lebih menerangi area di sekitaran shelter. Sepertinya nasi lemengnya sudah matang, jadi Bang J langsung saja mengangkatnya. Kini saatnya untuk membuka nasi lemengnya. Ini dia nasi lemengnya, sekarang waktunya untuk makan. Meskipun hasil dari masakannya tidak begitu sempurna, tapi rasanya tetap nikmat. Rasanya kurang lebih seperti nasi lepet. Mungkin di next episode saya akan mencoba memasaknya kembali. Setelah makan-makan, kita memutuskan untuk beristirahat saja. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat, agar semua energi kembali membaik, karena di esok hari kita akan kembali melanjutkan perjalanan.
Malam cepat berlalu, pagi pun tiba. Di sini kita terbangun lebih awal, yaitu di jam 5 pagi. Di sini saya langsung saja menyalakan apinya kembali, karena kita mau memasak nasi untuk menu sarapan. Setelah apinya menyala, kita langsung saja memasak nasinya. Di pagi ini kita akan masak nasi saja, karena semalam kita tidak sempat untuk menangkap ikan akan dijadikan sebagai lauk makan. Jadi untuk pagi ini kita hanya makan nasi saja. Dan di sini Bang Jay memasak air juga untuk menyeduh kopi, menyambut pagi hari dengan segelas kopi. Hal yang sudah biasa, hal yang sering kita lakukan saat menjalankan ekspedisi 90 hari menyusuri hutan. Langit pun terlihat semakin memutih, yang menandakan matahari akan segera terbit. Kini nasinya pun sudah matang, sudah siap untuk disantap. Jadi sekarang waktunya untuk makan. Hari pun semakin terang. Setelah makan-makan, di sini kita memutuskan untuk beres-beres dan mengemas kembali semua peralatan. Setelah memastikan bahwa semua peralatan sudah kembali dikemas, sekarang waktunya untuk bergegas dan kembali melanjutkan perjalanan.